Makassar langsung umum bebas rahasia dan juga demo. Di gerbang. Belum masuk. Mau main satu kah? Baru sudah bilang lagi taruh jimat. Ya, anu. Nyanyi bagi saya satu lagu disuruh lagi berhenti. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Makassar, yang kami hormati pimpinan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Makassar, yang kami hormati bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2020, yang kami hormati pimpinan partai politik pengusul dan tim bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2020. dan para hadirin yang kami banggakan. Pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2020, Jumat 4 September 2020, dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Ustaz Fahmi Jalaluddin SHI. Kepada Ustaz disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan doa, izinkan saya membacakan doa menurut cara agama Islam. Bagi yang selain Islam, berdoa menurut cara masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi namahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi wa asimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, pada hari ini Jumat tanggal 4 September 2020 Miladiah, 16 Muharram 1442 Hijriah, kami hadir di tempat ini menyaksikan bersama prosesi pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar 2020 yang diawali dengan pendaftaran dan penyerahan berkas pasangan calon. Kiranya Engkau ridai dan berkahi acara ini. Ya Allah Tuhan kami, rekatkan hubungan persaudaraan di antara kami dalam menghadapi kontestasi politik di kota Makassar yang merupakan barometer kawasan timur Indonesia dari permusuhan karena perbedaan pilihan politik. Ya Allah Tuhan kami, kiranya dari kontestasi ini Engkau lahirkan pemimpin yang amanah, jujur, teladan dan bertanggung jawab agar tercapai good governance yang menjadi cita-cita dan harapan semua pihak termasuk pendiri bangsa ini. Ya Allah Tuhan kami, jagalah negeri kami, bangsa kami, termasuk daerah kami dan seluruh warga dari pertikaian dan silang sengketa yang hanya akan menguras energi, membuat kami lemah dan mudah terpecah belah. Ya Allah Tuhan kami, berikan kekuatan, kemampuan dan kesehatan kepada penyelenggara pemilihan umum KPU Kota Makassar dengan segenap jajaran dan relawannya agar dapat menyelesaikan seluruh rangkaian proses pemilu kada sehingga penyelenggaraan pemilu kada berjalan lancar, aman dan damai. Ya Allah Tuhan kami, pada saat ini wabah yang melanda manusia di seluruh belahan bumi ini belumlah selesai, termasuk di negeri kami tercinta Indonesia. Kiranya Engkau segera mengangkat wabah ini dari bumimu dan mengembalikan kondisi ini seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar kepada Bapak M. Farid Wajdi disilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man ihtada. Pertama-tama yang kami hormati anggota KPU Kota Makassar bersama sekretaris, yang kami hormati rekan-rekan kami, sahabat kami dari Ketua dan anggota Bawaslu Kota Makassar, yang terhormat yang hadir hari ini, para tamu, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2020, ketua pimpinan partai politik, pendukung dan pengusung pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2020 beserta seluruh jajaran tim yang hadir hari ini. Pertama-tama kami sampaikan selamat datang di KPU Kota Makassar. Alhamdulillah atas rahmat Allah hari ini kita sampai pada hampir tiba pada milestone baru
penyelenggaraan tahapan. Hari ini tahapan pendaftaran, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan tidak ada aral melintang untuk kita laksanakan pendaftaran hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini menjadi catatan sejarah bagi penyelenggaraan pemilihan wali kota Makassar tahun 2020. Rasanya belum pernah dalam sejarah kita pendaftaran itu ada protokol kesehatan yang harus kita jalankan secara bersama-sama. Atas nama KPU Kota Makassar, saya dan teman-teman di KPU mengaturkan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim yang datang hari ini, karena secara patuh kita mengintegrasikan prinsip pencegahan COVID. Teman-teman datang hari ini dengan menggunakan masker, kami mengapresiasi itu, dan tentu saja kami sampaikan kita tunduk pada regulasi PKPU 10 yang tidak hanya mengatur KPU tapi mengatur kita semua yang terlibat dalam tahapan. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami muliakan, insya Allah hari ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tahapan proses pendaftaran ini adalah pemeriksaan keterpenuhan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Insya Allah nanti akan dipandu oleh anggota KPU Kota Makassar Divisi Teknis Penyelenggaraan Pak Gunawan Mashar. Insya Allah akan memandu pemeriksaan dokumen. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang menghambat sehingga semua prosesi pendaftaran bisa kita jalankan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, tak lupa pula kami aturkan terima kasih karena atas rakor terakhir kita, Bapak Ibu tim yang hadir hari ini sudah datang pada waktu yang kita sepakati. Kami benar-benar mengapresiasi ini, dan ada hal yang kita sama-sama syukuri karena hampir tidak ada ada pengertian dari semua pihak bahwa pendaftaran hari ini dilakukan dengan pembatasan tim yang datang. Alhamdulillah kita semua saling menjaga. Mudah-mudahan proses pendaftaran ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, dan semoga proses kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat datang di KPU Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan dokumen oleh bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2020 kepada Ketua KPU Kota Makassar dan diteruskan kepada anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara, kepada Bapak Irman Yasin Limpo SH dan Bapak Andi Muhammad Zunnun Armin Nurdin Halid, didampingi oleh LO bakal pasangan calon dan tim, dipersilahkan dengan hormat. Kepada Bawaslu Kota Makassar dipersilahkan untuk menyaksikan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, penyampaian oleh anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara sekaligus mengambil alih kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2020 kepada Bapak M. Gunawan Mashar, disilahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Gus. Izinkan saya untuk membuka face shield dan masker untuk kelancaran bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU, anggota dan sekretaris KPU Makassar. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, Ketua Bawaslu dan anggota. Yang saya hormati dan selamat datang Pak bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Yang saya hormati pimpinan partai politik yang hadir, tim LO dan rombongan tim. Yang saya hormati dan banggakan kawan-kawan pers yang meliput hari ini. Bapak Ibu sekalian, prinsipnya ada 2 klasifikasi dokumen yang akan kami periksa hari ini. Pertama adalah persyaratan pencalonan, kedua adalah syarat calon. Pada persyaratan pencalonan, dokumen yang krusial adalah B1 KWK dan BKWK. Untuk B1 KWK dan BKWK sifatnya adalah wajib lengkap dan memenuhi syarat. Sementara untuk syarat calon sifatnya adalah wajib lengkap. Untuk pemenuhan memenuhi syaratnya itu akan kemudian diperiksa pada penelitian dokumen. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai memeriksa B1 KWK ya, yang dibawa oleh bakal pasangan calon. Ini yang ada B1 KWK Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Substansinya akan kami periksa, kemudian yang bertanda tangan akan kami sandingkan dengan SK Partai SK Parpol yang kami terima dari Kemenkumham. Ya, dari isi ya ada persetujuan sama dengan substansi. Kemudian nama calon wali kota ada, nama calon wakil wali kota ada, lalu ada tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal, ada materai, ada stempel basah. Di sini yang tertera ketua umum Bapak Zulkifli Hasan, di SK sesuai Bapak Zulkifli Hasan. Kemudian untuk sekretaris Bapak Edi Suparno, di SK sama Muhammad Edi Duyanto Suparno. Dengan demikian untuk model B1 KWK Partai Amanat Nasional itu sesuai. Lalu kemudian kami memeriksa B1 KWK untuk Partai Golkar. Untuk Partai Golkar isinya sesuai ya, memberikan persetujuan. Ada persetujuan. Lalu kemudian nama calon wali kota ada, kemudian nama calon wakil wali kota, ada tanggal dikeluarkannya, ada materai, ada tanda tangan basah, ada stempel partai ya. Kemudian akan kami cek. Di sini yang bertanda tangan adalah Bapak Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Di SK kepengurusan Bapak Airlangga Hartarto sesuai ya. Kemudian sekretaris jenderal Bapak Laudewik Paulus. Di SK juga sama Bapak Laudewik Paulus. Jadi untuk B1 KWK Parpol Partai Golkar sesuai ya. Kemudian model B1 KWK Parpol untuk PKS. Untuk partai PKS ya secara substansi sama dengan format yang diberikan oleh KPU. Nama calon wali kota ada, kemudian nama calon wakil wali kota juga ada. Untuk wali kota Kota Makassar
Lalu di sini untuk presiden Bapak Muhammad Sohibul Iman. Di SK ya sama ya, sesuai Muhammad Sohibul Iman. Lalu yang tanda tangan Sekretaris Jenderal Bapak Mustafa Kamal, sama, ada stempel, ada materai ya. Jadi untuk Partai PKS sesuai. Lalu kemudian model B1 KWK Partai Berkarya. Untuk Partai Berkarya secara substansi isi memberi persetujuan. Ada, kemudian nama calon wali kota ada ya, calon wakil wali kota ada, kemudian tanggal ada, Dewan Pimpinan Pusat, di sini Ketua Umum Bapak Hutomo Mandala Putra SH. Ya. Di SK yang kami dapatkan dari Kemenkumham, di sini Ketua Umum Mayor Jenderal Muhdi Purwo Pranjono. Ya. Kemudian berarti tidak sesuai. Lalu kemudian sekretaris Bapak Priyo Budi Santoso. Sekretaris di SK adalah Bapak Badarudin Andi Picunang. Berarti untuk B1 KWK itu tidak sesuai. Sehingga untuk B1 KWK Partai Berkarya kami tidak ikutkan sebagai pengusul. Lalu kemudian kami menghitung untuk B1 KWK yang masuk, partai politik perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional pada pemilu 2019 kemarin itu 5 kursi, lalu kemudian Partai Golkar 5 kursi, lalu PKS 5 kursi. Sesuai dengan persyaratan pencalonan untuk Kota Makassar 20% perolehan kursi DPRD Makassar berarti cukup ya. Sehingga untuk B1K, untuk B1 KWK Parpol itu sesuai. Kemudian untuk bisa memenuhi syarat, kami akan memeriksa lagi BKWK. BKWK-nya mana? Ya. Ini ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan memeriksa substansi BKWK. BKWK ini adalah persetujuan gabungan partai politik. Ya. Di sini Partai Amanat Nasional 5 kursi. Partai Golongan Karya 5 kursi, Partai Keadilan 5 kursi. Untuk poin keempat, Partai Berkarya dengan perolehan kursi sah 1 kursi itu akan kami coret, termasuk juga tanda tangan di sini yang sebentar akan diparap oleh salah satu gabungan partai politik. Ya. Sehingga yang kami periksa BKWK-nya selain substansi, kami akan memeriksa dulu satu persatu gabungan partai politik tadi yang sesuai. Partai Amanat Nasional. Untuk Partai Amanat Nasional, di sini yang bertanda tangan, kemudian ada stempel Bapak Hamzah Hamid. Kemudian sekretaris untuk di BKWK adalah Bapak Muhammad Umar Kadir. Sesuai dengan regulasi di PKPU 1 disebutkan bahwa partai pengusul untuk tingkat daerah itu wajib hadir ya di saat pendaftaran, sehingga tabe di sini juga sesuai untuk SK-nya Bapak Hamzah Hamid apakah hadir di ruangan ya, kemudian Bapak Muhammad Umar Kadir apakah hadir di ruangan ya. Kami meminta KTP dan sekaligus spesimen tanda tangannya. Barangkali teman-teman panitia bisa memberikan, kami akan mengecek apakah sesuai ya yang hadir.
Ya, apakah ada KTP-nya dan mempersingkat waktu saya selanjutnya Partai Golongan Karya ya. Ya, diperiksa ya, Pak Romi yang periksa. Partai Golongan Karya di BKWK ada Bapak Insinyur Parok Mbeta, ya di SK Insinyur Parok Mbeta MM itu ada. Apakah hadir? Oh iya. Kemudian sekretaris Bapak H. Abdul Wahab Tahir SH. Kemudian di SK juga sama Bapak Abdul Wahab Tahir SH. Apakah hadir? Pak. Mohon di KTP-nya dan spesimen tanda tangan. Lalu kita beralih ke Partai PKS. Ya. Partai PKS untuk di BKWK Ketua Bapak Anwar Faruk, di SK sama ya Bapak Anwar Faruk, lalu sekretaris Bapak Ibu ya, Ibu Ruwana Tenrisima. Oh, Bapak Ruwana Tenrisima, maaf. Oh ya, oh Ibu Ruwana Tenrisima. Sesuai dengan oh ya. Sesuai dengan SK mohon KTP-nya Bu, KTP dan spesimen tanda tangan. Apakah sudah semua? Oh, masih ada yang diminta ya, kita tunggu sambil dicek KTP-nya. Sambil menunggu KTP-nya, untuk Partai Berkarya karena B1 KWK-nya tidak sesuai, untuk di BKWK itu akan kita coret sesuai dengan aturan regulasi di PKPU 1. Kita akan coret di pasal 41 sesuai dengan pasal 41 di PKPU 3 ya tahun 2017. Kami akan mencoret, kemudian prosedurnya ya. Dasarnya adalah SK yang kami terima dari Kemenkumham yang kemudian diteruskan oleh KPRI ke KPU Kabupaten Kota, Pak. Ya. Jadi prosedurnya kalau kami coret di sini ada yang tanda tangani gabungan partai politik. Iya. Oh ya, silahkan Pak. Iya. Iya. Silakan saja. Silakan Duta. Iya, saya maaf izin sebentar Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk ke mungkin spesifik berkarya ya, saya mohon izin. Kami menyelesaikan 3 partai yang lain dulu untuk penelitian administrasi. Setelah itu kita bahas berkarya. Bagaimana Bapak Ibu? Biar tidak saling menunda. Iya. Silakan Pak Bu lanjut aja. Iya. KTP-nya yang tadi apakah sudah diperiksa? Sudah ya. Berarti kalau sudah mohon dikembalikan teman-teman panitia biar tidak tercecer. Untuk spesimennya sini ya. Oke. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk BKWK ini semuanya sesuai sehingga ya setelah kami memeriksa B1 KWK Parpol dan BKWK, kami menyatakan bahwa lengkap dan memenuhi syarat untuk kami terima pendaftarannya pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Iya, Bapak Irman Yasin Limpo dan Bapak Andi Sunun. Oke, demikian Bapak Ibu,
setelah pengecekan persyaratan pencalonan itu akan dilanjutkan kembali dengan pengecekan syarat calon yang sifatnya adalah wajib ada, ya. Hanya saja untuk memenuhi syaratnya itu akan kami lakukan ada tahapan verifikasi dan penelitian dokumen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, silakan untuk dokumen syarat calon. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi saya kira ada respon dari Berkarya, kami persilakan. Pak Sekjen hadir tadi, silakan. Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak panjang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sekjen. Ada lagi mungkin dari tim Berkarya yang ingin disampaikan? Sudah cukup ya? Ya, kami langsung respon pelan-pelan. Mudah-mudahan kita bisa ini. Jadi kami mengapresiasi segala dinamika, apalagi berkaitan dengan ranah yudisial. Kalau misalnya ada sengketa, tentu saja KPU sebagai penyelenggara secara teknis tidak bisa masuk terlalu jauh. Yang pasti adalah pijakan kami adalah secara regulatif kami merujuk kepada SK kepengurusan yang disahkan terakhir. Kalau secara regulatif, ketentuan regulasinya seperti itu, tentu kami dan teman-teman di KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara ada batas diskresi yang bisa kami ambil. Nah, batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sangat jelas. Saya kira secara normatif kami tidak boleh menafsirkan lebih bahwa yang dimaksud dengan pengurus partai politik adalah yang disahkan terakhir kali kepengurusannya oleh Kementerian yang membidangi hukum dan HAM. Jadi saya yakin bahwa mungkin ada banyak hal yang bisa kita diskusikan, tetapi tentu saja karena ini berkaitan dengan syarat pencalonan dan sangat dibatasi waktunya, sehingga tentu KPU Kota Makassar akan mengambil sikap berdasarkan regulasi bahwa yang dimaksud partai pengusung adalah pengurus partai politik adalah yang disahkan terakhir kali. Nah, saya dan teman-teman di KPU Kota tentu menghormati proses hukum yang sementara berproses. Namun sekali lagi kami tegaskan prinsip kami adalah secara normatif ada prinsip erga omnes yang kami jaga. Secara teknis SK kepengurusan yang kami lihat terakhir kali, mungkin Bapak Ibu bisa saksikan juga di info pemilu, bisa dilihat struktur kepengurusannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan atas nama KPU Kota Makassar kami sampaikan bahwa yang kami verifikasi dalam dokumen syarat pencalonan adalah partai politik, partai pengusung yang struktur kepengurusannya disahkan terakhir kali oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu Ibu, tanpa mengurangi hak hukum dari Bapak Ibu sekalian sebagai partai pengusung atau partai pendukung. Saya kira itu dari KPU Kota. Mungkin berikutnya, silakan MC. Sebelum pemeriksaan dokumen persyaratan calon, kami berikan kesempatan kepada bakal pasangan calon untuk perkenalan singkat dan memperkenalkan timnya. Kepada Bapak Irman Yasin Limpo, SH, dan Bapak Andi Muhammad Zunnun Armin Nurdin Halid, disilahkan dengan hormat.
Senyamannya. Ya, ya. Kami mengikuti secara regulatif saja, Pak. Pak Ketua KPU, anggota KPU beserta Paslu yang saya hormati, Sekretaris KPU, Ayahanda Pak NH, Kakanda Ibu Nana di Darussalam, para ketua partai politik, pendukung yang telah hadir. Ini sebuah kesyukuran kami. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas perkenaan KPU Kota Makassar dengan segala kelebihan dan fasilitasi yang luar biasa. Akhirnya kami bisa mendapatkan kesempatan untuk mendaftar di sini. Dan saya dan Andi Sunun mengapresiasi komunikasi LO kami dengan KPU. Ini luar biasa, sesuatu yang dari awal memberikan harapan bagi kami untuk proses-proses ke depannya jauh lebih baik, jauh lebih berintegritas, dan penyempurnaan-penyempurnaan yang tentunya dalam proses harus tetap kita sama-sama untuk menilainya sebagai bagian dari perbaikan-perbaikan. Tentu ini bagian yang kami sangat nanti-nantikan, dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan, dan kami berkomitmen sepanjang nilai-nilai integritas, nilai-nilai regulatif berdasarkan norma-norma hukum yang ada, dengan tanpa interpretasi yang sifatnya subjektif, maka kami akan taat pada asas-asas yang berlaku dan mengedepankan norma-norma untuk menjunjung demokrasi yang waras, demokrasi yang sehat, demokrasi tanpa pilih kasih. Itu semua bagian dari komitmen kita, dan mari kita belajar bersama. Walaupun kita sudah panjang berdemokrasi, tetapi mari kita belajar bersama, saling mengingatkan dan tidak saling mempermalukan di antara kita. Terima kasih. Ini mungkin bagian yang saya tekankan, dan sekali lagi atas kerjasamanya yang baik. Semoga ini menjadi ibadah bagi kita semua ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya, pemeriksaan dokumen syarat calon oleh tim pemeriksa dokumen disaksikan oleh Bawaslu Kota Makassar.
PPT-nya ya, untuk di print ya. Tadi berita acaranya sudah bisa dibawa ke sini. Tunggu dulu. Berita acaranya ditandatangani. Iya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebagai bagian tetap pisahkan dari pendaftaran ini. Setelah dokumen yang dibacakan diperiksa oleh tim pemeriksa tadi, sambil menunggu berita acara dicetak, kemudian tanda terima hasil pemeriksaan dicetak, kami sampaikan bahwa ujung dari tahapan ini adalah akan ada penyerahan berita acara, penerimaan dan penyerahan tanda terima TT1 yang akan ditandatangani oleh pasangan calon, dalam hal ini diwakili oleh calon wali kotanya. Bagaimana teman-teman, sudah siap ya? Ya. Ya. Penyampaian hasil dulu saya. Nanti untuk teknis penyampaian hasilnya Pak Bun ya yang sampaikan hasil pemeriksaan tadi. Tanda tangan dulu. Ya. Oh iya. Oh iya. Ya kan pakai kaos tangan gitu. Saya tanda paraman. Oh iya. Segmen yang barat. Penyampaian hasil. Selanjutnya, penyampaian hasil verifikasi dokumen persyaratan calon oleh anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara kepada Bapak M. Gunawan Mashar, disilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Bu Ita. Bapak Ibu sekalian, tadi kami telah memeriksa persyaratan pencalonan. Untuk persyaratan pencalonan B1 KWK dan BKWK itu lengkap dan memenuhi syarat. Kemudian untuk syarat calon seperti sifatnya bahwa syarat calon itu wajib lengkap. Dari pengecekan tadi oleh tim pemeriksa dokumen, semua dokumen ada sehingga kami nyatakan untuk syarat calon itu lengkap. Namun untuk pemenuhan apakah memenuhi syarat itu nanti kami akan lakukan penelitian dokumen. Sehingga dengan sesuainya dan memenuhi syaratnya persyaratan calon dan syarat calon lengkap ya, pendaftaran untuk bakal pasangan calon bakal wali kota Makassar dan
Wakil Wali Kota Makassar, Bapak Irman Yasin Limpo dan Bapak Andi Sunun, itu kami terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BA-nya enggak ada BA penyerahan nanti. Sebentar, pengumuman, udah pengumuman di BKWK-nya. Pengumuman aja dulu. Jam penyerahan dokumen. Selanjutnya penandatanganan yang dilanjutkan dengan penyerahan berita acara pendaftaran, tanda terima dan surat pengantar kesehatan bagi bakal pasangan calon yang telah mendaftar dan syarat pencalonan telah lengkap kepada bakal pasangan calon Bapak Irman Yasin Limpo SH dan Bapak Andi Muhammad Zunnun Armin Nurdin Halid disilahkan mengambil tempat. Kepada Ketua KPU Kota Makassar disilahkan mengambil tempat. Disaksikan oleh Bawaslu Kota Makassar. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tim bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang hadir. Terima kasih Pak atas hasil pemeriksaan tadi. Sebelum masuk ke tanda terima dan beberapa dokumen lain, dan setelah berita acara penyerahan dokumen, kami penting menyampaikan bahwa terkait dengan ketentuan pasal 41 PKPU kita, PKPU 3 2017, ada ketentuan tentang kasus tadi disampaikan berkarya karena ada perbedaan kepengurusan, akan ada mekanisme pencoretan. Nah, walaupun sudah disampaikan oleh Pak Gun tadi, hasil verifikasi dengan pencoretan tetap memenuhi syarat. Nah, kami kembalikan kepada Bapak Ibu jika ingin meneruskan dengan pencoretan, maka pencoretan dilakukan dengan diparah oleh anggota partai politik pengusung hari ini, kemudian disaksikan oleh Bawaslu. Nah, kalau misalnya salah satu partai politik pengusung ya, salah satu saja, kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman tim calon merasa bahwa ingin melakukan perbaikan terkait dengan dukungan syarat pencalonan dari partai terakhir, partai berkarya, tentu kami akan kembalikan pengembalian berkas dengan berita acara pengembalian. Nah, kami sampaikan pendapatnya Bapak gimana? Apakah kita lanjutkan dengan pencoretan ataukah seperti apa? Berkaitan dengan pencoretan ke partai politik yang kepengurusannya tidak disampaikan karena ada perbedaan. Kalau kita lihat di sebenarnya pasal-pasal itu rujukannya ada di pasal 37 secara spesifik. Pasal 37 itu menyebut kepengurusan partai politik yang terakhir disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, makanya kami sampaikan ini tetap menjadi hak administrasi dari Bapak sebagai pasangan calon, apakah ingin melanjutkan dengan mekanisme pencoretan, walaupun cara setelah pemeriksaan tadi sudah memenuhi syarat. Nambah lagi, menyusul. Regulasi kita sangat spesifik terkait dengan pencalonan. Persyaratan pencalonan itu spesifik sekali. Jadi dia harus pada saat didaftarkan harus pertama kali saat pendaftaran. Ya, jadi kami sampaikan ke Bapak, apakah ingin dilanjutkan dengan kalau misalnya ada dilanjutkan berarti kita buat berita acara pencoretan. Jika tidak dilanjutkan, kami tentu mengembalikan berkas-berkasnya dengan pengembalian. Oh iya. Iya, itu maksud kami, itu maksud saya. Dilanjutkan. Iya. Ketahuan. Ya, maksud saya itu. Kita ya. harus memberi ruang kepada Pak. Iya. Itu maksud kami. Maksud kami. Ya. Saya minta maaf mungkin saya salah menjelaskan. Ya. Maksudnya sebenarnya adalah dilanjutkan, ketika dilanjutkan BKWK-nya untuk partai berkarya tapi tetap memenuhi syarat yang tadi dilanjutkan dengan terima 3 partai pengusung, terima berita acara dan TT. Jadi kami menerima pendaftarannya, hanya saja memang ada kondisi, ada satu partai kami coret sebagai partai pengusung. Itu sebenarnya kondisinya. Jadi tetap memenuhi syarat dengan 3 partai pengusung tadi, Golkar, PAN dan PKS, begitu Pak. Jika sepakat maka kami lakukan pencoretan, kemudian dilanjutkan dengan tanda terima dan akan dilanjutkan dengan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Bagaimana Pak Bro?
Lanjut. Baik. Sebelum kita lanjut, sebelum kami tanda tangan berita acara ini, BA pencoretannya dulu. Ini BA pencoretan kami sudah bikin. Kemudian BKWK Tapi BKWK mencoret satu partai BKWK. begitu. Ya. Iya. Iya. Kalau kami, Ibu, maaf, pasal 37 secara spesifik menyebut SK terakhir. Pasal 37. Yang diakui oleh Kementerian. SK terakhir. Jadi resensi kami adalah secara regulatif SK terakhir yang kami lihat. Jadi kami ini tidak mungkin berdebat soal kepengurusan yang menjadi ranahnya partai politik. Mereka membayangkan apabila SBY mengangkat gubernur, SBY berhenti jadi presiden, tiba-tiba Jokowi naik kan gubernur tersebut tidak diganti, Ya. gitu. Ya. Jadi masih berlaku dong. Ya. Sama dengan tanggal 28 harusnya pada tanggal 30 tidak berhenti. Enggak gini Bu, kami merujuk secara spesifik pasal 37 itu, tapi kan kami menghormati pertama hak administrasi dari pimpinan partai politik mengusung jika berkeberatan. Itu pertama, saya yakin kita paham mekanisme keberatannya, tetapi secara spesifik saya ingin katakan bahwa kami pelaksana undang-undang pasal 37 spesifik bicara tentang SK terakhir. SK terakhir itu kami prinsip kita adalah erga omnes. SK terakhir ini yang ada rujukan kami di situ, dan tentu tanpa menghormati hak administrasi partai pengusung dan partai pendukung, kami nyatakan bahwa kami merujuk kepada SK terakhir tanpa memperdebatkan struktur kepengurusan dan dinamika dalam proses yudisialnya. Normatif. Ya, terima kasih Ibu Sekjen. BA, tolong BKWK-nya. BKWK-nya di bawah BKWK untuk pencoretan. BKWK tadi ya. Tapi Pak, sebelum kita masuk ke tanda terima, kita selesaikan dulu ini karena mekanisme pencoretan. Partai pengusung dulu Ya. barangkali. Sama Pak Pasek mewakili Pasek. pendaftar ya. Ya. Mana? Berkarya. Nah ini BKWK-nya. Ini SK pencoretan. Berarti kalau oh bukan BKWK. Tidak, ya sudah terisi, yang sudah terisi. Ini draft. Nah, ini draft tadi. Ini draft. BKWK. Yang dalam berkas. BKWK Dalam berkas syarat pencalonan. Dokumen syarat pencalonan. pencalonan. Ya, BKWK. Ya. Ini. Dicoret kemudian diparaf oleh petugas ini. Satu orang petugas diparaf. Oke. Pengusung untuk partai berkarya itu kami Kawan-kawan Bawaslu kami lihat ini ya disaksikan. Normatifnya disaksikan oleh Bawaslu, diparaf oleh salah satu anggota partai pengusung. Jadi kami coret itu prosedurnya, kami coret, kemudian ada paraf dari panitia pendaftar, juga ada paraf dari salah satu partai pengusung. Ya. Abe, saya Sebentar, coret dari partai pengusung siapa yang mau yang mewakili? mewakili Siapa yang bisa mewakili? partai pengusung. Mohon izin. Partai pengusung salah satu dari partai pengusung. Salah satu Paraf saya. Iya Pak. di satu renvonya gini ya. Renvonya. Kursi gini ya. Ini berkarya gini aja. Iya. X. Ya. Iya. Ya. X saja ya. Langsung gini aja, langsung saya garis begini. Garis gini ya. Satu kali. Oke. Oke. Sudah. Langsung mohon izin diparaf oleh petugas dulu. Silakan. Pak Sek, tugas pendaftaran. Ditulis namanya. Oke. Kemudian salah Kemudian dari partai, salah satu anggota partai, mohon ditulis asal partainya Pak ya. Di bagian parafnya, bagian interparaf disebut partainya, nama dan ini. Oh iya. Siap. Kemudian Salah penyerahan satu. Oke, ini berita tanda. acara pencoretan. Ini berita acara pencoretan yang kami lakukan terkait dengan yang sudah dilakukan hari ini. Tadi Pak Ibran saksikan kami lakukan pencoretan, teman-teman Bawaslu lihat BA ini kami buat sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pendaftaran ini. Ini menjadi minuta dari proses pendaftaran. Tabe disimpan. Pak Imran, Tabe. Tahap selanjutnya adalah karena sudah dilakukan pencoretan terhadap
partai pengusung, salah satu partai pengusung, maka kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu penyerahan tanda terima. Tanda terima yang pertama adalah tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon. Kami mohon izin Pak Imran bisa Pak Irman maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Tabe ya, kemudian bagian terakhir adalah tanda terima pendaftaran bakal calon. Silakan. Ini formulir TT, formulir lampiran undang-undang PKPU 1, PKPU 3 ya. 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 Ini ada 3 kali kayaknya, 4 kali malah. Ya. Oke, tabe. Ya. Coba lihat. Oh iya, tabe. Kita tadi ada 2 ya, 2 rangkap ya, 3 rangkap ya. Oh iya, kasih satu. Kasih satu, sama saja. Tolong pengantar kesehatannya. Pengantar untuk urusan kesehatan sekalian disiapkan. Pak Ustaz, pengantar untuk pemeriksaan kesehatan. Sudah ada di sini tadi sudah. Stempelnya jangan lupa. Stempelnya. Stempel. Langsung distempel ya, Pak Ustaz. Sudah. Tinggal distempel. Pak Ustaz, tolong distempel ini cepat. Ya. Ini juga, maaf kalian. Ini TT sudah. Ini formulir TT juga. Pengantar kesehatannya? Tadi Sudah masuk. Ya. Sudah distempel ya? Ini, itu dokumen apa? Ini, TT di sini, TT 1. Dokumen TT 1 semua di sini. Ini TT 1 juga. TT 1 di sini semua. Ini TT 1. TT 1 sudah arsip kita sudah ada. Ini apa ya? BA pencoretan. BA pencoretan kita ambil. BA pencoretan dikasih. Oh iya, ada rangkapnya. Ini rangkapnya yang dikasih ya. Ini rangkapnya yang dikasih ya. Kita sudah simpan. Sudah ada arsipnya ya? Ada. Ya, oke. Untuk minutanya sudah ada. Ya. Itu pengantar kesehatan. Ya. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pak Irman, terima kasih sudah agak ribet administrasinya, tapi ini tahapan yang tidak bisa kita lewati. Kami mengapresiasi kesabaran dan teman-teman bisa prosesnya berjalan dengan baik. Berikut ini setelah semua pemeriksaan yang kita lakukan tadi sudah disampaikan oleh Pak Gunawan, setelah pemeriksaan dokumen pemeriksaan dinyatakan lengkap. Setelah ini KPU Kota Makassar punya kewajiban untuk melakukan penelitian terhadap dokumen syarat calon dan sebagainya. Hari ini setelah hasil pemeriksaan dokumen yang dinyatakan lengkap, kami akan serahkan tanda terima kepada Pak Irman dan Pak Zunun sebagai bagian dari akhir tahapan pendaftaran hari ini, sekaligus menyampaikan pengantar untuk pemeriksaan kesehatan pada rumah sakit pemerintah. Namun terkait dengan pemeriksaan kesehatan, kami masih harus menunggu jadwal pemeriksaan dari rumah sakit terkait dengan teknikalitas waktu dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, tahapannya tanggal 4 sampai tanggal 11 September. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Tabe, kami bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan dokumennya model TT1 KWK. Sekaligus ada dokumen pengantar untuk kesehatan di bagian belakang. Ya. Ya.
Baik, Bapak Ibu disilahkan untuk duduk kembali ke tempat. Demikianlah seluruh rangkaian acara pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2020. Selanjutnya, bakal pasangan calon dipersilahkan untuk memberi konferensi pers di panggung yang berada di halaman kantor KPU Kota Makassar yang telah disediakan. Durasi untuk konferensi pers maksimal 15 menit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, siap. Ya. Ketua, ya. Ya, siap. Baik, sebelum meninggalkan kantor KPU, dipersilakan kepada bakal pasangan calon untuk naik ke atas panggung dan melakukan konferensi pers. Kenapa bisa? Itulah polisi ya, pokoknya dikali di kap ini sama. Dari itu pertigaan. Kau hari aja bicara. Tapi anu dari tadi malam itu panas di sana. Panas di sana dari pagi, dari subuh. Olahraga deh. Bro. Mulai ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dengan Andi Sunun beserta para ketua partai pendukung dan pengusung mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga pada akhirnya hari ini tanggal 4 September 2020 kami mendaftarkan diri dan komisioner KPU tadi menyatakan telah menerima baik syarat calon maupun syarat dukungan. Ini sebuah kesyukuran bagi kami bahwa akhirnya proses administrasi yang menjadi syarat administrasi bagi pencalonan kami akan segera terrealisasikan, dan saya beserta Andi Sunun dan jajaran partai mengucapkan banyak terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu yang telah memberikan fasilitas layanan yang baik kepada kami sehingga proses ini berjalan dengan baik pula. Itu mungkin dari saya. Ada pendukung, pengusung yang tidak tersesuaikan dengan siloan yang ada di Kemenkam dan Kemenhumkam, dan kemarin sementara tolong mic-nya. Komitmen Bapak dalam komitmen Bapak dalam pilkada tahun ini, Pak. Terima kasih. Komitmen saya dengan Pak Andi Sunun adalah menjadi baik dan benar saja, Pak. Saya akan menjadi baik dan benar dalam proses ini. Saya juga mengajak penyelenggara
pengawas, kompetitor, kandidat lain, dan instansi pemerintah lainnya untuk mari ciptakan demokrasi yang waras. Demokrasi yang waras itu mengedepankan nurani, tidak saling melakukan downgrade, tapi kita harus mengedepankan strategi-strategi yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Mari adu gagasan. Saya terima ajakan untuk bertanding dengan adu gagasan, dengan gagasan yang berdasarkan pikiran, bukan gagasan yang berada di mulut saja. Betul. Pasti menang. Kalau target pasti menang. Insya Allah. Ya. Otomatis dengan diterimanya sebagai syarat calon di dalam itu otomatis proses pengunduran diri saya sebagai abdi negara di bidang aparatur sipil itu sudah berjalan. Tanda terima dan surat keterangan dari instansi terkait yang mengatakan bahwa proses itu sedang berjalan sudah ada di penyelenggara pilkada. Satu, Pak. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah kedepannya ini kan namanya pemilih pemula dan pemilih kaum milenial, pendekatan-pendekatan khusus yang akan kita lakukan. Karena milenial itu kalau langsung kita hard selling dan atau enggak langsung kita membahas politik secara dalam langsung, itu mereka akan langsung tidak akan tertarik. Tetapi insya Allah saya bersama Pak Irman Yasilimpun pun juga, beliau pun juga ternyata lebih milenial daripada saya. Padahal beliau alhamdulillah cukup senior daripada saya. Jadi insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan yang tentu bagaimana caranya merangkul kaum milenial untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pilwalkot pada tahun ini. Karena kita tahu mungkin anak-anak muda itu yang namanya memilih itu mereka agak sedikit kurang partisipasinya dalam pemilihan wali kota. Ya, intinya saya dan Andi Sunun akan mencoba mengedukasi baik kolonial maupun milenial. Ya. Satu, Pak, saya. Yang terakhir mungkin Pak, tadi partai berkarya tadi tercoret, otomatis tidak sebagai partai pengusung. Meski demikian suara tetap bisa mencukupi. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti secara psikologis partai berkarya ini yang tercoreng tidak mempengaruhi kira-kira perolehan suara nanti di lapangan? Makasih. Insya Allah tidak. Secara statistik kami memiliki dukungan 16 kursi. Kalau melihat fenomena pilkada ini, kita akan melalui 2 seleksi, yaitu seleksi partai politik dan seleksi di TPS. Jadi seleksi pertama kami 16 kursi. Mudah-mudahan itu pertanda kalau kami lebih besar dengan yang lain kursinya, itu berarti pertanda seleksi pertama insya Allah kami sudah unggul. Kalau secara psikologis ditanyakan, saya secara psikologis menganggap pertarungan tahap pertama saya sudah menangkan. Cukup. Iya. Ya, saya coba menjawab mewakili partai pendukung saya karena ini bahwa hak-hak pribadi itu menjadi kewenangan pribadi orang. Hak-hak berorganisasi itu menjadi sistem
kita. Hak-hak bernegara itu menjadi hak warga negara. Jadi pribadi it's okay, tetapi jika mereka masuk dalam sebuah sistem, mereka harus tunduk dan taat pada sebuah sistem. Itu edukasi yang baik. Jadi sebagai person, sebagai partai politik harus memperlihatkan edukasi yang baik. Saya tidak mempermasalahkan apapun. Saya percaya pada partai saya, bahwa partai saya punya sistem, punya mekanisme untuk mendisiplinkan kadernya dan juga mengedukasi kadernya. Mohon maaf itu, saya mohon maaf ya karena panggilan masjid. Jangan sampai lebih penting dunia ini dibanding yang lain. Oke. Terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami himbau kepada seluruh rekan-rekan media untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, tetap jaga jarak dan selalu menggunakan masker selama berada di area KPU Kota Makassar. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh rekan-rekan media untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak aman dan menggunakan masker selama berada di kantor KPU. Nah,